Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Neldi Simamora dengan NIM C24012210042 dari kelompok 2D Praktikum Fisiologi Hewan Air, Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi melalui micro teaching. Infografi saya yaitu mengenai laju pengosongan lambung dan kecernaan pakan secara in vitro. Yang pertama, saya akan menjelaskan laju pengosongan lambung terlebih dahulu. Nah, untuk pengertiannya sendiri, laju pengosongan lambung, isi lambung diamati untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan isi lambung organisme yang diamati. Itu menurut Rakfit 2020. Nah, proses pengosongan isi lambung oleh hewan seperti ikan yang terjadi setelah konsumsi makanan. Untuk faktornya sendiri itu ada suhu, salinitas, kandungan nutrien, nafsu makan, dan konsumsi oksigen. Kemudian untuk faktor lainnya itu laju pengosongan lambung juga dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi ikan. Ketika ikan baru saja makan, bobot material lambung akan tinggi sehingga nilai ISC juga tinggi. Nah, bobot material isi lambung akan berkurang, menyebabkan penurunan nilai ISC. Perubahan nilai ISC lebih banyak mencerminkan perubahan dalam bobot material isi lambung. Itu oleh Dirani et al. 2022. Untuk perbandingannya sendiri, pada larva ikan lele isi lambung mulai kosong setelah 4 jam. Sedangkan pada benih ikan lele, isi lambung akan kosong setelah 11 jam 37 menit sejak pemberian pakan terakhir. Nah, suhu yang lebih tinggi akan mempercepat proses pengosongan lambung. Pada suhu 25 derajat Celcius, laju pengosongan lambung pada larva ikan lele meningkat dibandingkan dengan suhu 20 derajat Celcius. Nah, sebelum kita ke materi selanjutnya, yaitu kecerdaan pakan secara in vitro, saya akan menjelaskan mengenai si laju pengosongan lambung ini detail, lebih detail lagi. Nah, jadi lambung itu mempunyai fungsi sebagai tempat menampung dan mencerna makanan. Berdasarkan bentuk anatomisnya sendiri, terdapat beberapa tipe lambung pada ikan. Yang pertama itu ada lambung berbentuk memanjang, itu terdapat pada lambung ikan karnivora sejati. Kemudian ada lambung berbentuk kantung, terdapat pada ikan golongan eee, Chondrichthyes dan kebanyakan ikan Teleostei omnivora. Kemudian yang ketiga ada lambung Haecka, biasanya dimiliki oleh jenis ikan Polypterus, Amia, dan Anguilla. Nah, ikan herbivora itu tidak memiliki lambung, akan tetapi usus bagian depan membesar membentuk lambung palsu yang berfungsi menampung makanan yang dimakan. Nah, tingkat kepenuhan lambung itu diekspresikan dalam nilai indeks kepenuhan lambung atau Index of Stomach Content atau ISC. Nah, nilai ISC ini untuk tiap jenis ikan itu dapat berbeda-beda, demikian juga untuk suatu jenis ikan tertentu si nilai ISC ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, laju pengosongan isi lambung diamati untuk mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan isi lambung organisme yang diamati. Jadi dengan diketahuinya laju pengosongan lambung ini, maka akan dapat ditentukan frekuensi pemberian pakan yang tepat dalam upaya untuk memaksimalkan pertumbuhan organisme. Nah, laju pengosongan lambung itu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada suhu, salinitas, serta jumlah dan kandungan nutrien yang makanan yang diberikan. Nah, beberapa faktor seperti suhu itu mempengaruhi laju pengosongan lambung ini melalui perubahan aktivitas enzim, nafsu makan, konsumsi konsumsi oksigen, dan juga laju metabolisme. Seiring dengan meningkatnya laju metabolisme, maka laju pengosongan lambung akan menjadi lebih cepat. Nah, pakan yang dikonsumsi oleh organisme akuatik juga menjadi faktor yang penting dalam menentukan laju pengosongan lambung. Makanan yang bervariasi akan mempengaruhi cepat atau lambatnya laju digesti atau cepat lambatnya laju pengosongan lambung pada ikan. Nah, makanan yang telah ditampung dalam lambung akan mengalami pencernaan baik secara fisik maupun kimiawi, dan makanan yang telah tercerna atau CIM akan bergerak ke usus melalui segmen pilorus. Nah, akibat dari proses pencernaan dan pergerakan makanan tercerna,
ke segmen usus, maka secara bertahap terjadi pengosongan isi lambung. Lambung yang pada awalnya penuh secara berangsur-angsur akan kosong kembali. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk mengosongkan lambung ini pada suatu jenis ikan terutama, akan dipengaruhi oleh si jenis pakan dan suhu lingkungan itu sendiri. Eee, jadi di sini bisa kita lihat, eee, mulai dari mulut, insang, pilorik, se sesa, esophagus, stomach atau perut, kemudian ke intestin, rektum, dan anus. Nah, kemudian kita lanjut ke pencernaan pakan secara in vitro. Nah, di sini seperti yang udah dijelaskan tadi ada pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Kemudian di sini juga udah ada, eee, organ-organnya. Kemudian, semakin lengkap dan banyak enzim yang dimiliki, proses pencernaan, pakan menjadi lebih sempurna. Nah, pengaturan mekanisme proses pencernaan itu melibatkan sistem saraf dan hormon, sedangkan kecepatan prosesnya itu dikontrol oleh suhu lingkungan. Secara in vitro, eksperimen lambung menunjukkan bahwa pelet dengan stabilitas disintegrasi yang lebih rendah memerlukan pasokan asam lambung yang lebih, besar untuk mempertahankan kestabilan pH. Eee, sebentar. Jadi pencernaan ini adalah suatu proses penyederhanaan makanan melalui mekanisme fisik dan kimiawi, sehingga makanan tersebut, diubah dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, makanan yang tercerna selanjutnya diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh untuk dimetabolisir di dalam sel. Pencernaan merupakan proses yang sangat penting karena menentukan tingkat keberhasilan suatu makanan untuk dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Proses pencernaan ini berlangsung pada saluran pencernaan yang membutuhkan cairan digestif dan energi. Adapun contoh dari cairan digestif itu sendiri diantaranya ada enzim, HCl, bikarbonat, air, dan lain sebagainya. Pengaturan mekanisme proses pencernaan ini melibatkan sistem saraf dan hormon atau hormon, sedangkan kecepatannya itu dikontrol oleh suhu lingkungan. Nah, pencernaan secara fisik atau mekanik itu dimulai dari berperannya gigi pada proses pemotongan dan penggerusan makanan di dalam rongga mulut. Pencernaan mekanik ini dilanjutkan di segmen lambung dan usus dengan adanya gerakan-gerakan atau kontraksi otot pada segmen tersebut yang dapat terjadi lebih aktif apabila terdapat cairan digestif. Nah, pada ikan, pencernaan secara kimiawi dimulai di bagian lambung, karena kelenjar lambung mampu mensekresikan cairan digestif yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Proses pencernaan selanjutnya disempurnakan di segmen usus. Cairan digestif yang berperan pada proses pencernaan di segmen usus berasal dari hati, pankreas, dan dinding usus itu sendiri. Kombinasi antara aksi dan kimiawi ini menyebabkan perubahan makanan dari senyawa yang bersifat kompleks atau partikel makro menjadi senyawa yang bersifat sederhana atau partikel mikro. Dalam bentuk partikel mikro inilah makanan menjadi zat terlarut yang memungkinkan dapat diserap oleh dinding usus. Nah, proses pencernaan pakan itu dimungkinkan karena adanya enzim seperti protease, lipase, dan karbohidrase. Enzim merupakan katalisator biologis yang dihasilkan oleh sel makhluk hidup untuk membantu proses biokimia. Jadi si enzim pencernaan ini dihasilkan oleh organ-organ tertentu di dalam saluran pencernaan dan oleh mikroba yang hidup di dalam usus halus maupun usus besar. Nah, selama proses pencernaan, satu molekul komponen pakan akan berikatan dengan bagian enzim yang aktif melalui mekanisme yang khas dan selektif dalam hubungan yang disebut dengan lock and key. Nah, beberapa enzim itu memiliki kekhususan yang hampir absolut pada komponen pakan tertentu yang tidak dapat bekerja pada komponen pakan lainnya, meskipun dia memiliki struktur yang hampir sama. Jadi sebagian enzim lainnya itu memiliki tingkat kekhususan yang relatif lebih luas sehingga dapat bekerja pada berbagai komponen pakan yang memiliki ciri struktural yang sama.
Nah, selama proses metabolisme, enzim sebagai katalisator akan mempercepat proses perombakan dengan membebaskan energi pengaktifan dari bahan pakan yang dikonsumsi. Nah, aktivitas enzim sendiri selama proses pencernaan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan, yaitu pH dan suhu, jumlah dan konsentrasi enzim, jumlah pakan, dan aktivator. Nah, untuk ketersediaan enzim pencernaan pada saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan tubuh ikan atau enzim endogen berkaitan dengan perkembangan saluran pencernaan ikan, eee, struktur morfologis saluran pencernaan yang masih sederhana berkolerasi berkorelasi positif dengan rendahnya produksi enzim pencernaan itu sendiri. Nah, Eee, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di micro teaching kali ini. Eee, Apabila ada kata yang salah mohon dimaklumi. Semoga dapat dipahami dan tentunya semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.